Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara online dalam agenda kajian pada malam kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam hendaklah selalu kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita dalam berakhlak karimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Aida yang telah berkenan untuk hadir dan juga mengisi kajian pada malam kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teteh-teteh dan bunda-bunda semua yang telah semangat dan antusias untuk mengikuti kajian kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rofa Zahra. Saya selaku moderator pada kajian pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kajian pada malam kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Sumayyah. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Sumayyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan semoga dengan itu bisa menambah keimanan kepada Allah, baik bagi yang membacakannya ataupun kita semua yang telah sama-sama mendengarkannya. Amin. Tema kajian pada malam kali ini itu adalah ketika Quran menguji hati. Kian langsung saja ya kepada Teh Aida, kami persilakan. Terima kasih Rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kajian kedua kita ya. Kajian kedua kita yang pertama ketika Quran membentuk pribadi. Sebelum kita lanjut, kita bahas ketika Quran menguji hati.
Coba kita murojaah dulu materi yang pertama ya. Khusus untuk anak RQ ini harus bisa jawab. Oke, dibuka catatannya. Yang ketika Quran membentuk pribadi, coba ditulis di chat aja. Satu cara aja. Cara eh, cara Allah membentuk pribadi kita dalam proses menghafal Quran itu apa aja? Sebutin satu cara aja. Gimana Allah membentuk pribadi kita dengan menghafal Quran. Gimana Quran bisa membentuk pribadi kita, caranya itu apa? Yang ikut kajian pertama sebulan yang lalu ya. Boleh tulis di chat. Oke, ada yang udah ngechat? Ayo anak RQ, satu cara aja. Atau ada yang mau ngomong nih anak RQ? Dibuka resume kajiannya. Ayo, file resume kajiannya di mana? Aku tanya satu-satu ya. Sebutin satu cara aja. Dari Agis deh. Agis apa Agis? Satu cara aja. Iya, gue nggak ikutan. Ayo Agis, satu cara bagaimana Quran bisa membentuk pribadi kita. Kan Agis? Ayo Agis. Teteh, maaf, Agis lupa. Lihat catatannya. Oh, ini dengan membacanya dan mentadabburkannya. Oke. Hafsah, Hafsah yang jadi bikin laporan. Kasih tahu. Atau mungkin bunda-bundanya ini, Budina kemarin ikutan. Budina, masih ingat nggak Budina? Lupa, Mbak. Lupa. Oke. Nggak nyatet lagi ya. Aduh, tahu gitu nyatet ya. Lagi Google nih ada nggak ya jawabannya? Oke. Cara pertama, dengan kita setoran hafalan, itu membentuk pribadi. Melatih keberanian dan tawadu. Melatih disiplin juga. Murojaah dalam sholat. Murojaah dalam sholat melatih apa? Melatih fokus, sama melatih keikhlasan. Terus apa lagi? Tasmi, yang suka anak RC, Tasmi, itu melatih apa? Kebersamaan, ukhuwahnya dilatih juga, sama keterbukaan. Terus apa lagi? Nah, itu beberapa cara dan masih banyak cara dalam proses menghafal Quran yang bisa membentuk pribadi kita. Nah, untuk kajian kali ini itu tentang hati. Ketika Quran menguji hati. Jadi, dalam menghafal Quran tidak hanya bisa membentuk pribadi karakter kita sebagai seorang penghafal Quran, melatih karakter yang disiplin, yang tanggung jawab, dan goalsnya itu bisa istiqomah. Quran juga melatih hati kita dengan menguji. Jadi, ke kalau misalnya kita menghafal, kita kan pasti ada masa-masa di mana kita ngerasa itu kok kayaknya futur ya, kok kayaknya susah ya, kok rasanya berat ya, kayaknya
diulang-ulang terus, mentok terus kok murojaahnya nggak lancar-lancar, atau ngafalnya kok sekarang susah. Nah, ini berarti hati kita sedang diuji. Diujinya hati kita bukan berarti kitanya salah atau apa, tidak. Tapi diujinya hati kita untuk bisa mengupgrade diri, terutama dalam mengupgrade iman atau jiwa kita. Tuh. Jadi Allah menguji kita itu untuk biar kita bisa mengupgrade, biar bisa lebih baik lagi, biar bisa kokoh hatinya. Jadi Quran itu menguji hati. Lanjut. Mana ya tadi? Ke slide berikutnya. Ini siapa yang megang nih? Oh, Hafsah ya. Kenapa Allah menguji hati kita dalam proses menghafal Quran? Karena kita balik nih ke sejarah ya. Sejarah Quran. Dalam sejarah, Quran itu kan diturunkan tidak sekaligus. Quran itu kan diturunkan secara bertahap ya. Nah, maknanya kenapa Quran itu diturunkan secara bertahap? Biar bisa melatih karakter umat Islam, biar bisa melatih hati, jiwa para penghafal Quran. Nah, sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 32 yang menjelaskan bahwa Quran itu nggak diturunkan sekaligus. Kenapa? Karena hati manusia pun nggak bisa dibentuk sekaligus. Nggak bisa. Misalnya Islam datang, tiba-tiba langsung benar gitu hatinya, langsung bersih gitu hatinya. Nggak. Tapi dibentuk dengan adanya ujian. Jadi setiap penghafal Quran itu pasti punya rasa galau. Bukan berarti dia itu lemah atau dia itu apa ya, tidak mampu, tapi karena Allah sedang mendidik hatinya supaya dia bisa naik level, supaya dia bisa mengupgrade diri dari segi karakternya dan dari segi hatinya juga, imannya. Oke, lanjut. Ya, salah. Nah, karena ini tuh sebenarnya Ida mau membahas tentang kegalauan-kegalauan para penghafal Quran ya. Galau yang pertama itu futur. Futur itu apa? Maksudnya semangat yang turun. Jadi dalam materi kita kali ini, di setiap kegalauan yang bakal nanti diuraikan, itu nanti bakal kita bahas realitanya seperti apa kegalauannya itu, maknanya itu apa, solusinya apa, dan renungannya untuk kita bisa memaknai kegalauan itu supaya kita bisa melewati ujian hatinya itu seperti apa. Nah, yang pertama ini galau karena futur atau semangat yang turun. Realitanya, pastilah namanya manusia ya, pasti pernah merasakan futur, ada masanya futur, terutama perempuan yang paling ngerasain banget masa-masa futur itu pas lagi sebelum haid, pas lagi haid, atau mungkin setelah haid itu nggak bisa langsung meng-up lagi semangatnya. Nah, perempuan kan ada masa-masa yang memang rutin tuh sebulan sekali pasti merasakan hal itu. Yang pas lagi sebelum haid mungkin ngerasanya itu kayak pas lagi habis haid aja ya. Pas lagi habis haid kita lagi semangat-semangatnya gitu. Mumpung udah selesai nih haidnya jadi semangat lagi ngaji. Tapi pas lagi udah mau deket-deket haid tuh rasanya kayak ya males lah, ya berat lah, kok ya makin banyak ujian entah kesibukannya lah dan segala macem lah. Terus akhirnya malah bikin ngerasa berat buka mushafnya karena ngerasanya itu udah lama kok ngerasanya aduh berat banget, futur banget dari kemarin misalnya belum buka Quran atau hari ini belum buka Quran kok rasanya benar-benar berat banget. Nah, ini maknanya apa? Nah, maknanya Allah itu sedang mendidikmu untuk bertahan, untuk bisa melewati segala euforia. Euforia tentang futur ini. Sebentar. Oh ini catatannya udah nggak lepas ya.
Oke. Jadi maknanya itu mengajarkan kita untuk bisa melihat bahwa futur itu bukan berarti kegagalan. Menghadapi futur itu bukan berarti tanda Allah itu jauh dari kita, atau bukan berarti tanda kita ini ngerasa kok jadinya banyak salah atau segala macam. Enggak, itu adalah hal yang wajar supaya Allah bisa mendidik hati kita. Jadi fase futur ini adalah masa penyaringan niat untuk bisa di-refresh lagi niatnya, untuk bisa di-reminder lagi niatnya, supaya kita bisa ingat, oh ternyata kita harus bisa mereview lagi nih materi-materi tentang niat, atau ternyata kita harus mereview lagi materi-materi tentang eh, semangat dalam misalnya keagungan dalam hal Al-Quran supaya kita bisa semangat lagi. Seperti sabda Nabi, kenapa ini hal yang wajar? Karena iman itu naik turun, nggak bisa terus-terusan naik. Terus juga kita nggak bisa mempertahankan dia terus turun kan. Kita harus bisa melihat kapan ini turun dan kita harus bisa menaikkannya. Dan kita juga jangan sampai pas lagi imannya naik, itu kita tidak boleh sampai memandang jadi tinggi ya, apa istilahnya. Jadi terlalu bangga lah atau terlalu apa nanti ada di kegalauan keberapa gitu. Nah, jadi semangat juga bisa naik turun. Gitu. Terus solusi Qur'annya gimana? Solusi Qur'annya itu ada dalam surat Al-Furqan ayat 20. Bisa dicek ya di buka Qur'annya masing-masing. Dan kami jadikan sebagian dari kamu cobaan bagi sebagian lain. Apakah kamu mau bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Belum. Hafsah, masih tentang futur. Oke. Jadi bersabar. Atau dalam hadis yang di situ tertulis, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus. Kalau misalnya futur lagi datang, bukan berarti kita jadi stop, tapi dikecilin aja prosesnya. Misalnya, kalau lagi imannya naik, kita ngajinya bisa sampai 2 juz, 3 juz. Tapi pas lagi futur, ya udah diturunin aja. Misalnya jadi cukup 1 juz atau mungkin setengah juz. Yang penting dilakukan terus-menerus dan kita fokus bersabar melewatinya. Dari Al-Furqan ayat 20 itu mengingatkan bahwa dalam menghafal ada rasa malas, ada rasa lelah, dan futur adalah bentuk ujian dari Allah. Jadi adanya futur itu tidak mematikan hafalan. Itu bukan berarti mematikan semangat. Tapi futur itu datang untuk bisa menguji kesetiaan kita. Apakah kita akan terus tetap bersama Quran dengan melakukannya secara porsi yang lebih sedikit, atau kita benar-benar terjerumus dalam futur itu yang akhirnya membuat makin berat membuka mushaf. Oke, itu tentang kegalauan yang pertama, futur. Kegalauan yang kedua, lanjut Hamzah. Kegalauan yang kedua tentang, oh ini udah ngelompat, tentang waktu dan kesibukan. Oh, kayaknya Ida baca dalilnya salah deh. Al-Furqan. Itu bukan tentang galau itu. Waktu dan kesibukan. Realitanya, kenapa ini bisa bikin galau? Karena terutama mungkin di sini kajiannya diadakan oleh anak-anak mahasiswa saintek. Jadi pasti ngerasain yang namanya kegalauan banyak kesibukan tugas-tugas kampus. Terutama anak-anak yang semester akhir nih, Rofa sama Maya. Itu pasti galau banget.
ya nyelesain skripsinya, harus nyelesain penelitiannya, harus nyusunnya, harus nyari materinya, tapi punya kewajiban juga tiap hari ada murojaah, sepekan berapa kali harus ada setoran, terus harus nyiapin hafalannya. Itu bisa bikin galau. Galau karena waktu dan kesibukannya seakan-akan sedikit. Waktunya sedikit tapi kesibukannya banyak. Maknanya apa? Jadi Allah ingin kamu belajar manajemen prioritas, bukan sekedar jadwal. Jadi harus benar-benar diprioritaskan. Diingat lagi, apa prioritas kita dalam hidup ini. Kesibukannya pengen prioritasnya itu kemana. Kalau yang Aida rasain ya, kalau misalnya prioritas kita, fokusnya selalu setiap harinya itu reminder dengan Al-Quran, itu semuanya pasti nanti bakal ngikut kesibukan-kesibukan yang lainnya. Jadi sebaliknya, kalau misalnya fokus kita membuat jadwal yang dia itu lebih ke ya tugas-tugas, ya kuliah, ya segala macam, itu jadinya Qurannya seakan-akan tersisihkan dan seakan-akan jadi nggak kebagian waktu. Padahal sebenarnya kalau kita fokusnya itu dibalik ke Al-Quran dulu, itu jadi kelihatan, oh ternyata kita tuh bisa, oh ternyata itu Al-Quran bisa loh, ini jadi kesibukan dan jadi prioritas kita. Nah, solusinya itu di surat Al-An'am ayat 162. Gabungkan dunia dan Quran, jangan dipisahkan. Jadi jangan sampai memisahkan antara kegiatan-kegiatan dunia dengan Quran. Tapi dijadikan satu kegiatan yang menyatu. Gimana caranya? Ya, ketika lagi nugas, puterin murotal. Atau biasanya nih ya, yang aku rasain kalau misalnya waktu zaman-zaman kuliah, waktu S1 dan sekarang masih kuliah juga S2, kalau lagi mentok banget untuk nyusun skripsi atau tesis, itu aku punya prinsip sebelum nyusun harus murojaah dulu setengah juz atau baca tilawah odot dulu 1 juz sebelum mulai dengan kesibukan kampusnya. Terus kasih waktu setiap 1 jam ngerjain atau 2 jam setelah ngerjain tugas-tugas, itu waktunya stop dan healing dengan Quran. Healingnya itu kalau yang aku rasain itu ya tiap kali lagi mentok-mentok sama tesis sama skripsi itu ya healingnya sama Quran. Baca Quran dulu biar dapat inspirasi, biar dapat ketenangan, baru nanti ngerjain. Sama halnya misalnya ibu-ibu nih yang kegiatannya selalu di kendaraan, banyaknya di kendaraan. Di mobil itu disiapin selalu putar murotal, ditargetin. Misalnya selama perjalanan pagi ini perjalanannya berapa lama? Berat targetannya, murojaahnya, jadwalnya hari ini apa? Berarti selama perjalanan ya udah puterin satu surat itu aja yang lagi mau difokusin sesuai dengan jadwalnya. Atau mau diputerin semuanya yang sudah dihafal juga bisa gitu. Jadi diatur waktunya dengan baik, diprioritaskan Quran itu masuk dalam kegiatan kita sehari-hari. Atau mungkin yang ibu-ibu rumah tangga nih, itu kan bisa nyetrika sambil murojaah, nyuci piring sambil murojaah, nyapu sambil murojaah, nyuci baju juga kalau nggak di kamar mandi kan ya bisa sambil murojaah. Segala hal kegiatan kita itu sebenarnya bisa banget kita prioritaskan ada Al-Quran di sana. Kalau misalnya kita menggabungkan tidak memisah-misah. Renungannya apa? Jadi bukan karena sibuk kita jauh dari Quran, tapi karena kita lupa menempatkan Quran di tengah kesibukan kita. Jadi rumusannya, kalau sedang galau dalam hal waktu dan kesibukan, prioritaskan Quran yang paling utama diatur jadwalnya, biar otak kita itu benar-benar fokusnya ke Quran dulu, Quran dulu, Quran dulu. Insya Allah nanti semuanya bakal ngikut sesuai dengan pengalaman hidup pribadi ya. Tapi kalau misalnya fokusnya itu ke jadwal-jadwal yang lainnya, itu nanti Quran bisa tersisihkan gitu. Makanya
di pembinaan apa santri-santri Aida ya terutama itu pasti nanti ada update jadwal murojaahnya. Tapi kalau di Saintek ini belum terlaksana lagi nih, belum update. Kalau misalnya Saintek mungkin bisa bikin jadwalnya sendiri ya karena mungkin sebagian udah paham gitu. Kecuali Hafsah sama Agis yang masih baru belum dapat materinya. Kalau Rofa sama Maya pasti udah kebayang banget lah ya. Kalau misalnya ini nanti kita evaluasi lagi lah untuk bisa merutinkan jadwalnya. Kan murojaah di materi-materi tentang hafal pasti Aida udah sampein. Murojaah itu ada murojaah harian, murojaah pekanan, sama murojaah bulanan. Itu tuh melatih kita untuk bisa memprioritaskan Al-Quran. Oke, lanjut. Kegalauan ketiga. Lanjut, Hafsah. Galau tiga. Oke, galau yang ketiga yaitu tentang lupa hafalan. Realitanya, banyak ayat-ayat yang suka kita ngerasa itu kok hilang, kok nggak sekuat dulu, kok tiba-tiba jadi error, kok tiba-tiba jadi nyampur-nyampur ke ayat lain, kok tiba-tiba jadinya, wah banyak lah, jadi ngerasanya itu kok jadi lupa sih? Kok jadi harus ngafal ulang sih? Maknanya tuh apa? Lupa itu bukan hukuman, tapi undangan dari Allah. Biar kita bisa kembali lagi ke ayat tersebut. Kita perkuat lagi ayat tersebut. Kita tadaburin lagi ayat tersebut. Kita deketin lagi ayatnya. Kita coba pahamin lagi kenapa sih ayat ini. Nah, dulu ya. Ini apa pengalaman Aida kalau misalnya dalam lupa hafalan itu coba dibuat bukunya buku khusus dibuat catatan dan baca artinya, coba deh baca artinya, coba deh baca tafsirannya, apa sih yang lagi Allah pengen bicarain ke kita, Allah lagi pengen ngomong apa nih dari ayat ini yang kita ternyata lupa gitu sama ayat ini gitu. Coba dipahami ayat tersebut, direnungi, dicatat. Ini tentang apa? Ini tentang apa gitu. Kenapa Allah lagi ngebahas ini ke kita? Kenapa Allah lagi pengen bicara ini ke kita? Coba direnungi. Jadi solusinya apa? Ulangi dengan sabar. Tiap pengulangan itu adalah pahala. Ini kuncinya. Kalau misalnya kita lagi galau tentang lupa hafalan, ingat kalau tiap pengulangan dari hafalan yang kita baca yang mau kita hafal, bacaan yang mau kita hafal, itu adalah sebuah pahala. Pahalanya itu gak main-main loh. Sesuai dengan hadis yang populer banget. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau dilipat gandakan menjadi 10 itu biasa pas lagi Ramadan ya. Satu huruf, satu kebaikan. Dengan kita mengulang hafalan bacaan tersebut, kita udah dapat berapa pahala setiap satu hurufnya. Diulang satu kali, dikali lagi. Dikali pahalanya kan. Dibaca lagi 2 kali, dikali 2. Dibaca 3 kali, dikali 3. Wah, itu pahalanya banyak banget kan. Jadi, kegalauan-kegalauan yang akan kita bahas ini bukan berarti menjadi suatu ujian yang gak akan bisa kita atasi. Kita harus pahami dulu, kita lagi menghadapi kegalauannya apa nih. Nah, kita harus punya senjata yang bisa menghadapi kegalauan tersebut. Tadi yang galau pertama, senjatanya apa nih? Yang galau kedua, yang memang waktu dan kesibukan, senjatanya apa? Yang galau ketiga, senjatanya ini. Lupa hafalan, senjatanya ingat. Tiap pengulangan adalah pahala. Renungannya, kadang Allah membuat kita lupa agar kita merasakan nikmatnya mengulang. Agar kita merasakan nikmatnya ayat tersebut. Sekarang nih ya, Aida suka merasa kayak apa ya, terharu banget lah. Eh, Tiap kali ngeliat santri yang suka lupa dulu pas lagi masih megang mahasiswa, pas lagi daurah ya, liburan mahasiswa kan suka ngadain daurah. Nah, itu ada mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya itu belum terbiasa menghafal, dan ketika menghafal itu pasti ngerasa, ih kok lupa teh, kok ini ya, kok mentok-mentok di situ terus ya. Dan Aida selalu penasaran sama artinya. Dan ketika Aida baca artinya, wih,
Keren banget deh. Artinya itu benar-benar kayak mencerminkan dia dan memberikan makna yang berarti juga buat Aida. Jadi coba diterapin ya kalau misalnya lagi merasakan galau tentang lupa hafal. Oke, lanjut. Kegalauan yang keempat. Oke, nah ini. Kegalauan yang keempat, stuck, tidak maju-maju. Realitanya banyak yang suka ngerasa stuck. Oh, ngafalnya itu terus, kok nggak maju-maju, kok nggak dilulus-lulusin, kok disuruh murojaah terus, kok hafalannya kayaknya nggak nambah-nambah karena murojaah terus. Ini bisa jadi kegalauan kita dalam sebagai seorang penghafal Quran ya. Maknanya apa? Allah ingin kamu belajar menikmati proses, bukan mengejar hasil. Ini yang selalu Aida tekanin banget di materi training awal ya, bahwa dalam menghafal itu kita harus fokus sama proses, bukan hasil. Kenapa? Karena Allah itu menilai proses, bukan menilai hasil. Kalau misalnya Allah menilai hasil, berarti banyak banget penghafal Quran yang udah selesai 30 juz yang menghafalnya itu cuma singkat, berarti dia pahalanya lebih gede dong dibanding misalnya ibu-ibu yang udah ngafal sekian tahun tapi hafalannya cuma baru 1 atau 2 juz. Berarti Allah nggak adil dong. Kalau misalnya Allah menilainya itu hasil. Tapi yang Allah nilai itu bukan hasil, proses. Makanya jangan merasa galau kalau kita itu stuck nggak maju-maju. Solusinya gimana? Jadi pahami bahwa kita nggak maju-maju ini, kita ingin memperbaiki kualitas. Jadi fokusnya itu untuk mengejar kualitasnya, bukan mengejar kuantitasnya. Sesuai dengan surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Allah menyuruh kita itu membaca Al-Quran dengan tartil, bukan dengan cepat-cepat. Tartil itu ya kita memaknainya, memahaminya, mentadabburinya, dan membacanya itu sesuai dengan makhrajnya, sifatnya, hukum-hukumnya. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengajarkan kita itu untuk bisa membacanya cepat-cepat. Tapi harus bacanya pelan, bukan pelan-pelan, harus bacanya tartil. Gitu. Bahkan di apa ayat pertama yang turun, surat Al-Alaq. Jadi ingat itu. Ayat pertama yang turun, surat Al-Alaq, pas lagi malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya itu kepada Rasulullah, itu menyampaikannya gimana? Rasulullah itu pengen bisa langsung cepet-cepet dibaca, cepet-cepet hafal dengan wahyu tersebut. Tapi ternyata tidak. Allah bilang apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan awalnya itu cuma baca Iqra. Iqra, Iqra. Bacalah sampai 3 kali. Tapi ya pas lagi dilengkapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat, bacalah. Fokus baca dengan menyebut nama Allah. Maksudnya Allah itu harus dihadirkan dalam setiap bacaan kita. So, renungannya apa? Mungkin Allah belum menambah ayat karena kamu belum menanam makna pada ayat yang lama. Mungkin kita pengen fokusnya di kuantitasnya. Tapi kita belum bisa paham banget. Ini suratnya tentang apa sebenarnya? Kenapa kita selalu salah di sini? Memangnya kita salahnya apa? Di bagian yang mana? Memang artinya ini apa? Kadang kalau misalnya lupa atau stuck di situ aja, coba baca satu kata yang suka errornya di situ. Itu kita harus paham, bukan renungi. Lanjut, kegalauan yang kelima. Kalau nggak salah ini ada 10 kegalauan. Nah, galau yang kelima ini niat yang mulai samar. Ini mungkin kalau yang Aida rasain mungkin bukan Aida rasain juga ya, jarang banyak yang mengatakan tentang hal ini ya. Tapi mungkin kita sering melihat hal ini. Jadi realitanya banyak yang takut hafalan bukan lagi karena Allah. Kenapa? Ya, sesuai dengan tulisan Aida yang suka bilang di awal,
menggambarkan kalau hafalan itu mungkin karena tuntutan orang tua, bagi anak-anak sekolah, atau mungkin karena diajak teman, atau mungkin karena melihat, oh sekarang lagi booming hafal, pengen ikut-ikutan, gitu. Niat yang mulai samar. Jadi maknanya kenapa? Rasa takut ria adalah tanda keimanan yang hidup. Kalau kita mulai merasakan hal tersebut, berarti iman kita hidup. Hidup dalam artian, oh kita bisa merem nih. Meremnya untuk refresh lagi niatnya. Solusinya, perbarui niat setiap kali membuka mushaf. Sesungguhnya amal tergantung pada niat. Oke, renungannya yang penting bukan tak pernah goyah, tapi selalu kembali ketika goyah. Itu. Makanya muroja itu harus diupdate. Bukan diupdate, muroja itu harus harian, pekanan, sama bulanan. Itu supaya kita bisa merefresh terus niatnya. Tiap murojaah harian direfresh, tiap murojaah perakanan kerefresh lagi, nanti diupdate jadwalnya, terus kerefresh, oke niat kita sepekan ke depan seperti apa, terus tiap murojaah bulanan juga kita refresh lagi niatnya untuk sebulan ke depannya harus seperti apa gitu. Oke, lanjut. Galau, hati tidak dekat dengan Allah. Oke, tadi ada kegalauan yang stuck nggak maju-maju. Ada kegalauan yang dia itu lupa hafalan. Ada juga mungkin ngerasa kegalauan hati tidak dekat dengan Allah ketika menghafal. Atau mungkin bisa jadiin satu sama futur ya. Jadi mungkin ngerasa realitanya itu kita hafalan banyak nih. Kita udah ngafal banyak, tapi kok ngerasanya kayaknya hatinya hampa ya. Hampa dalam artian mungkin ngerasa kayak kok kayak nggak happy gitu. Kok ngerasanya kayak nggak bahagia dengan ngafal gitu. Kok ngerasanya ya pasti pernah ngerasain ya pas lagi kayak gini. Hatinya ngerasanya hampa kosong, padahal kita punya hafalan. Maknanya apa? Quran itu bukan sekedar hafalan. Ia hidup di hati yang khusyuk. Jadi, kita harus fokus dengan mengupdate makna hafalan tersebut. Bukan hanya sekedar lisan aja. Jadi solusinya mentadaburi satu ayat dengan sungguh-sungguh. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Ini surat Muhammad ayat 24. Ketika ngerasa hati tidak dekat dengan Allah, ya balik lagi ke tadi. Mungkin cara-caranya semuanya yang Aida sampaikan sama ya. Tiap kali ada kegalauan, baca artinya. Kadang nih ya, Aida suka ngerasa pas lagi yang futur, yang ngerasa kayak lagi jauh banget sama Allah gitu kan. Itu langsung back to Quran, terus langsung murojaah yang kira-kira bukan jarang di murojaah, yang sesuai dengan jadwalnya, yang kira-kira yang samar lah ya, murojaah bagian yang samar. Terus dilihat yang mana nih yang errornya. Kadang kita suka terhenti di satu ayat atau terhenti di satu halaman yang ngerasa, ih kok hancur banget ya hafalan halaman ini. Terus saya itu suka tandain, oke halaman ini yang suka error, tadi error, halaman ini yang error, halaman ini yang error. Terus habis itu dibaca artinya. Terus dibaca artinya langsung deh paham. Oh, ternyata Allah lagi pengen ngomong kayak gini nih sama Aida. Karena ternyata Aida selama ini begini nih. Makanya ayat ini error nih. Gitu. Renungannya jadi hafalan menghidupkan lisan. Tadabur menghidupkan hati. Jadi bukan hanya sekadar kita menghidupkan lisan saja, tapi harus menghidupkan hati dengan mentadaburkan ayatnya. Ini sebentar. Aida mau ke kamar mandi dulu ya. Bentar aja.
Lanjut. Ini kegalauan keberapa? Udah ya ini. Lanjut, Absa. Nah, ini. Ini yang suka dialami sama ibu-ibu. Kegalauan dalam membandingkan diri. Jadi banyak realitanya itu yang suka membanding-bandingkan. Kok dia cepat hafal? Kok dia banyak hafalnya? Kok aku lama banget? Padahal kita masuknya barengan. Kok tapi hafalannya ketinggalan jauh? Kok murojaahnya kayaknya nggak selancar dia gitu. Nah, ini termasuk kegalauan dalam hal membandingkan diri. Maknanya apa? Kita harus maknai bahwa setiap orang itu punya perjalanan Qur'annya sendiri-sendiri. Allah itu menilai arah hatimu, bukan kecepatannya. Sesuai dengan tadi ya, Allah menilai proses, bukan hasilnya. Hasil yang misalnya 30 juz hafal itu cuma 1 bulan misalnya. Enggak, yang Allah lihat itu hatinya. Arah hatinya ini kemana? Bukan kecepatannya. Jadi, jangan bandingkan jalanmu dengan orang lain. Sesuai dengan Al-Lail ayat 4. Sesungguhnya, usaha kamu memang berbeda-beda. Ini ada cerita unik nih di balik Aida bisa nemu ayat ini. Jadi Aida nemu ayat ini itu pas lagi nyimakin santri. Kadang Aida suka nyimakin santri itu untuk jus-jus yang bisa dibilang Aida udah mungkin kayak jus 30, jus 29. Aida fokusnya itu bukan ngeliat Arabnya. Aida suka fokusnya itu ngebaca artinya. Jadi santri ngebacain Arabnya, Aida ngikutin ngebaca artinya. Dan tiba-tiba Aida ingat banget ini tentang Al-Lail. Ternyata di juz 30 ada surat yang itu ngena banget. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Itu seakan-akan pas lagi Aida baca itu langsung jelek. Wah, keren banget ayatnya. Benar-benar Allah itu ngasih tahu gitu. Kalau misalnya emang tiap orang itu pasti usahanya beda-beda. Jadi nggak perlu kita banding-bandingin. Kita fokus sama diri sendiri aja gitu. Fokus sama proses sendiri aja. Fokus membangun jiwa sendiri, iman sendiri. Tidak perlu melihat, oh bangunan si dia tuh kayaknya udah tinggi banget ya. Kok bangunan kita masih mentok di sini aja ya gitu. Enggak. Renungannya, hafalanmu lambat bukan karena kamu lemah, tapi karena Allah ingin menanamnya dalam-dalam. Oke, jadi bukan berarti kita lemah. Jadi tiap kegalauan yang kita rasakan itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita salah. Tapi Allah itu ingin menanamkan sesuatu hal yang harus ada dalam diri kita gitu, iman kita, jiwa kita harus bisa ke-update, harus bisa ke-refresh, harus bisa lebih baik lagi gitu, terutama dalam pengokohan imannya. Ya lanjut, ini kegalauan keberapa nih? Galauan tentang ujian hidup. Ujian hidup Ujian hidup bukan yang tentang waktu dan kesibukan ya. Ini lebih ujian hidup yang tiba-tiba masalah kok datang, bikin hafalan tuh berantakan. Masalah A datang, jadi hafalan kebengkalai. Masalah B datang, jadi merojaahnya nggak terlaksana. Masalah C datang, jadi nggak bisa mulai-mulai lagi. Ini ujian hidup, kegalauan. Kita, aduh, lagi banyak ujian hidup nih teh, jadi hafalannya maaf ya teh, di sini-sini aja gitu. Maknanya apa? Allah sedang menyembuhkan hatimu lewat ujian. Jadi diingat kalau misalnya tiap ujian itu bukan berarti kitanya ini sedang lemah. Bukan berarti kita sedang salah. Tapi Allah sedang melihat, sedang ingin kita tuh update diri dari ujian tersebut. Aduh, ini baterainya habis. Baterainya kan banget. Semoga masih tahan ya. Terus solusinya apa? Tetap jaga satu ayat di tengah badai.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ini ayat-ayat yang Aida sebut ini termasuk ayat-ayat favorit yang harus jadi favorit kita ya. Biar apa? Biar kita punya senjata tiap kali menghadapi kegalauan yang mengguncangkan hati kita. Kita udah punya senjatanya nih. Lagi diuji tentang waktu dan kesibukan. Oh, tenang. Aku ingat kok ayat tentang ini yang mengajarkan ini, maknanya ini. Jadi bisa melewati ujian kegalauan tersebut dengan baik. Ketika sedang menghadapi kegalauan ujian hidup, ingat-ingat tentang surat ini, Al-Balad ayat 4. Ini termasuk ayat favorit Aida banget kalau misalnya lagi diuji. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Di bold tuh bagian susah payah. Kita memang sudah diciptakannya dalam susah payah. Selalu susah payah. Dalam kandungan aja kita udah berjuang susah payah. Ketika masih kecil aja kita udah susah payah. Ketika misalnya masih balita susah payah. Mau masuk sekolah aja susah payah SD. Pas lagi SMP juga pasti susah payah banget untuk bisa berjuang masuk SMA-nya. Pas lagi SMA ada perjuangan lagi untuk bisa lanjut ke kuliah atau kerja. Selalu pasti kehidupan kita ini penuh dengan susah payah. Jadi, ya tenang saja, pahami saja bahwa oh ternyata Allah masih ada dalam diri kita, makanya kita selalu dibuat susah payah seperti ini. Oh, ternyata Allah kangen loh sama kita, makanya kita dibuat ujian hidup seperti ini. Gitu. Kadang tuh Allah kangen banget sama doa-doa kita ketika kita lagi dihadapan ujian. Karena mungkin Allah melihat kalau misalnya kita nggak lagi dapat ujian, kita itu suka doanya itu nggak mungkin ya. Mungkin Allah melihatnya itu kok jadi kurang tulus atau mungkin kurang apa ya, kurang mengharapkan gitu kan. Kurang mengharapkan dari solusi dari Allah gitu. Jadi doanya misalnya doa yang biasa kalau lagi nggak ada ujian. Tapi kan pas lagi ujian kita benar-benar ya Allah tolong A, tolong B, tolong C. Benar-benar kita mengharapkan dengan tulus, menghadirkan hati kita. Dan Allah suka hal itu. Makanya Allah selalu menghadirkan ujian dalam kehidupan kita. Makanya Allah menciptakan kita dalam keadaan susah payah. Renungannya, kadang Allah mengguncang hidupmu agar Quranmu lebih kuat menancap. Agar hati kita bisa lebih kuat menancap. Agar hati kita bisa lebih bersih dari sebelumnya. Kan membaca Quran itu bisa membersihkan hati ya. Tiap kali kebaikan yang kita lakukan itu bisa membersihkan noda-noda kehitaman hati kita satu persatu. Itu. Lanjut. Kegalauan yang berapa ini? Merasa tidak pantas. Kalau ini mungkin dialami sama calon-calon penghafal Quran. Galau merasa nggak pantas. Jadi realitanya kadang merasa, aduh, kok aku sering merasa maksiat dan merasa kosong, nggak layak lah jadi penghafal Quran. Kayaknya nggak pantas lah ngafal Quran. Soalnya belum bersih nih hatinya. Soalnya ibadahnya juga masih bolong-bolong nih. Soalnya ya kata-kata aku juga masih kasar nih ucapannya. Kayaknya nggak pantas gitu jadi penghafal Quran. Nah, hati-hati ya. Hati-hati itu bisa menjadi bisikan setan untuk kita menjauh dari Quran. Padahal Quran itu kan pedoman hidup kita. Setan tuh paling apa ya, khawatir banget, takut banget kalau misalnya kita udah dekat dengan Quran, karena kita punya senjata yang bisa melawan dia. Gitu. Jadi, setan pengen menjauhkan kita dari Al-Quran dengan menghadirkan ya ini perasaan-perasaan tidak pantas dalam menghafal Quran. Kayaknya nggak pantas sih ngafal banyak-banyak. Soalnya misalnya kalau ibu-ibu umurnya udah segini, kayaknya nggak ini deh gitu, nggak sanggup atau nggak apa, itu hati-hati. Jalanin aja dulu prosesnya. Siapa tahu
Siapa tahu Allah ngasih kemudahan atau keajaiban dengan melihat proses kita yang ternyata tulus, sungguh-sungguh, dan tiba-tiba Allah kasih bisa ngafalnya itu sampai 5 juz, 10 juz, mungkin lagi. Siapa tahu, kan kita nggak tahu ya, makanya prosesnya aja terus kita fokusin, jalanin terus. Jangan melihat hasilnya. Nah, ini solusinya di Quran ada di surat Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Taubat, terusin terus hafalannya. Itu sebagai bentuk syukur terbaik. Jadi tahu selalu apa ya? Selalu yaitu kalau misalnya dia poin keberapa tuh? Yang walaupun kemarin ngafalnya atau projanya banyak, ya udah hari ini tetap sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita ngejauh dan akhirnya setan seneng. Hore. Akhirnya si A yang tadinya dia rajin ngafal, ternyata hari ini bisa meninggalkan Quran karena dia berhasil membuat futur, dia nggak berhasil setan itu menghadirkan perasaan-perasaan tidak pantas. Gitu kan. Kandungannya Hafiz sejati bukan yang tak pernah salah, tapi yang selalu kembali setelah salah. Tuh, berarti hati kita hidup. Karena kita sadar, oh kita lagi salah nih, harus kita perbanyak lagi. Oh kita lagi ini nih, harus kita update lagi. Oh kita lagi kurang nih, harus kita perbanyak murojaahnya, perbanyak hafalannya, dan segala macamnya. Tuh. Lanjut. Ini terakhir kayaknya. Ini berlaku galaunya bagi yang sudah hatam, yang sudah pernah merasakan hatam, yang mungkin mengikuti program-program menghafal yang cepat menghafal ya, yang dia itu cuman apa cara-caranya itu yang setor 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 setor, mungkin tanpa murojaah, ada murojaah tapi mungkin cuman fokusnya 1 juz atau 2 juz, tapi targetannya itu 1 tahun selesai ngafal mungkin, atau berapa 6 bulan selesai ngafal. Nah, ada kegalauan bagi orang-orang yang sudah hatam yang pakai cara cepat tersebut. Rofa nggak ada, Hafsa nggak ada. Oh, udah. Udah terakhir nih, Hafsa. Slide terakhir kayaknya. Mana mau ditampilkan? Bentar ya. Mana udah masuk lagi? Mana Hafsa udah bisa share screen lagi? 2 slide lagi? Belum, sebentar nge-lag. Oke, ya udah sambil dilanjut aja. Tapi matiin kamera. Jadi apa? Galau setelah hatam, merasa kosong. Solusinya apa nih? Di Al-Quran ada di surat Toha ayat 114. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ulangin lagi dari awal. Tapi ulanginnya apa? Dan amal. Pahami tiap ayatnya dan diamalkan tiap ayat yang diulang lagi hafalannya dari awal. Renungannya gimana? Yang sejati bukan sekedar hafal, tapi terus bertumbuh bersama Quran. Maksudnya, penghafal Quran yang sejati itu bukan cuma sekedar hafal, tapi dia yang terus bertumbuh bersama Quran.
Tuh, baik dia mungkin atau tidak, tapi dia terus semangat selalu bersama Quran. Ini udah di-share screen? Oh, belum ya? Oke. Terakhir, ini udah slide terakhir. Ini tentang renungan. Jadi kesimpulannya apa? Jadi, setiap kegalauan yang kita rasakan itu adalah panggilan lembut dari Allah. Allah seakan-akan berbicara kepada kita mengatakan bahwa aku masih ingin kau kembali kepadaku lewat ayat-ayatku. Makanya aku hadirkan kegalauan tersebut supaya kamu bisa kembali kepadaku dengan penuh keikhlasan yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan penuh apa? Mengharapkan ketenangan, kesabaran, dan banyak hal lainnya. Jadi, jangan takut ngerasa galau ketika menghafal Quran. Oke, dah selesai. Ada yang mau ditanya? Oke, mungkin wifi-nya tidak nyampe ke depan ya, berebutan sama yang belakang. Lanjut ke Bang Aruf, pakai HP Barki tuh ngomongnya. Aman. Oke. Apa? Oh, lah. Apa teh? Kirain teh. Oh, emang. Zakrov. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mau ada sesi tanya jawab atau kita sudahi? Udah mau jam 9 ini. Ada yang nanya? Apa Rova mau nanya? Oke. Masuk lah teh suara. Masuk tapi kecil tau. Nah, ada nggak teh? Ada. Oke. Oke, jujur banget ya. Mbak Aida, Iya, Bu. jadi ada 10 ya? Ada 10 Iya, poin Bu. tadi ya? Oke, Ya. oh, benar ya berarti ya. Tadi tak Ya. screenshot soalnya. Oke, makasih. Oke. Ayo, Ropa mau nanya. Mau teh. Jadi gini, kan sebenarnya futur tuh hal yang normal ya teh. Tapi kenapa masa futur tuh lebih banyak dibanding masa nggak futurnya gitu teh? Kenapa ya? Sama, aku pun merasakan hal yang sama. Karena kita perempuan, hormonnya naik turun gak jelas. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kalau yang aku rasain ya, yaitu tadi di bagian yang futur. Jangan banyak-banyak, diturunin aja progresnya. Misalnya, kita pas lagi nggak futur, kita murojaahnya itu diinin aja kalau nggak diapalin polanya. Karena kan kalau perempuan itu pasti punya pola kan. Apalagi kita udah punya jadwal haid itu yang rutin. Jadi dihafalin polanya. Kalau misalnya setelah haid, itu murojaahnya itu fokus sama hafalan-hafalan yang dia masih belum mungkin. Tuh, fokus di sana biar dia itu mungkin. Nah, pas lagi kita lagi futur,
yang futurnya itu kita tahu pasti bakal lama banget futurnya, entah itu seminggu atau 2 minggu, apalagi kalau yang haidnya itu sebulan sampai 2 kali kan ya. Kayak Anggi kan dulu suka Anggi tuh haidnya sampai sebulan itu sampai 2 kali kan haidnya. Nah, pas lagi masa futur, itu murojaah yang sudah mungkin aja, biar kita nggak ngerasa terbebani. Gitu. Kalau aku ngejadwalinnya pas lagi haid, itu fokus murojaah yang mungkin. Jadi yang nggak mungkinnya itu ya paling ditilawah aja, cuman dibaca aja. Itu pun kalau misalnya ya futurnya tidak menguasai ya. Ya kadang tuh cuma fokusnya dan suka diselingin sama kegiatan-kegiatan aja. Kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kita happy. Misalnya, Rafa kan bisa naik motor. Ya udah, minjem motor Barki aja. Saya minjem motor teh lagi futur, pengen jalan-jalan dulu gitu. Jalan-jalan itu ke Taman Dago ke atau ke taman ya itu yang deket Kiara Condong atau ke Kampus 2 itu kan masjidnya enak tuh tamannya. Tapi panas banget kan. Ya kalau misalnya enak masjidnya pindah. Makanya pas lagi masa-masa futur aku tuh ngebayangin ya nanti anak Erki bisa bareng-bareng pas lagi futur nih, yuk kita main ke Masjid A misalnya. Kayaknya Masjid A enak nih pas lagi buat murojaah gitu. Motor cuma ada satu ya di situ ya? Atau Agis bawa motor? Satu saja. Oke, ya naik Grab lah gitu. Kalau nggak kemana? Ke atas. Kalau nggak paling deket ke atas itu ke Manglayang. Kan lumayan adem, dingin. Ngelihat pemandangan gunung ke bawah. Pemandangan bawah kan lumayan enak gitu. Nah itu bareng-bareng. Misalnya tiap sebulan sekali aja coba dijadwalin. Atau 2 bulan sekali. Paling dijadwalinnya itu pas lagi habis UAS. Atau ujian. Ujian kampus tuh. Itu enak. Kalau dulu ya, aku pas lagi masa-masa kuliah. Tapi kayaknya ini nggak berlaku buat anak saintek deh. Ini cuma berlaku buat anak-anak suludin. Nggak bisa buat anak saintek. Dulu pas lagi aku kuliah, itu karena kita punya jatah untuk libur itu satu pelajaran, satu mata kuliah itu kadang dosen ngasih 4 kali kan nggak masuk ya. Atau mungkin ada yang cuma 3 kali nggak masuk, ya kan? Nah, 3. Aku suka pakai jatah itu pas lagi sebelum ujian atau setelah ujian. Jadi sebelum ujian aku nggak masuk. Aku harus healing. Seminggu itu aku nggak masuk. Dengan apa ya? Dengan catatan aku healingnya itu sambil kalau aku ya itu sesuai dengan cara masing-masing. Kalau aku healingnya itu ya ke masjid atau ke taman dan mencatat merangkum materi-materi yang akan diujani nanti. Soalnya aku ngerasa kalau aku masuk seminggu sebelum ujian, kadang itu beban pikiran tuh jadi apa ya? Tertekan. Karena bentar lagi ujian, terus dapat materi yang memang tiba-tiba menekan gitu. Nah, itu jadinya akhirnya healing sendiri aja nemuin ini dan menemukan cara-cara sendiri dalam merangkum atau mempersiapkan ujian gitu. Nah, habis ujian healing lagi gitu. Malah aku pernah punya jadwal sebulan gak masuk kuliah. Ngambil jatah berarti 4 kali kan ya sebulan itu ya. Pas bener kan ya. Aku yang kalau anak saintek kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa berlaku. Kalau aku dulu suka. Nah, itu coba coba diatur aja, ambil jatahnya. Lumayan itu dosen memperbolehkan kalian tidak masuk, jangan sampai tidak terpakai. Tapi harus diantisipasi. Diantisipasinya ya pinjam catatan teman atau apa gitu. Kalau nggak bisa kayak gitu ya itu sebelum ujian kalian jadwalin healing bareng. Ya yang kecil-kecil aja, nggak usah yang mahal-mahal. Sekarang kan taman di Dago kan, taman Dago, taman di Bandung kan banyak. Nah, lo Kiara Condong, taman apa? Taman apa sih namanya? Taman Kiara Condong itu kan enak tuh. Nggak usah masuk ke tamannya yang berbayar, di pinggir-pinggirnya aja. Itu kan udah ini. Naik sepedanya itu kan bisa. Yang paling enak itu ke atas. Kemana? Barki ajakin ke itu. Tangga 1.000. Olahraga. Itu bagus tuh. Tangga 1.000. Atau ke Batu Kuda ya? Di atas ya?
Batu Kuda itu kan tanggal 1.000 kalau misalnya bukan weekend itu dia nggak ada penjaganya jadi nggak bayar kok. Tapi kalau misalnya lagi weekend suka ada yang ngejagain. No, kalau kalau Batu Kuda itu dia pasti berbayar gitu. Tapi jalan aja. Sekarang kan di atas itu ada tempat pesantrennya Ustadz Hanan Ataki. Coba main ke sana, jadwalin. Itu enak tuh. Ada tempat berkudanya. Coba cari. Itu. Ustadz Hanan Ataki punya pesantrennya sekarang di atas itu. Di samping Manglayang teh apa? Samping deket-deket bukan setelah ujung Berung, masih masih dekat situ. Aku lupa namanya. Nah, itu daerah situ. Coba main ke situ. Dilihat di apa? Tuh, di IG-nya. Pesan TREND. Pesantren. Nah, itu pesan tren. Tren. Bukan TREND kalau nggak salah. Dilihat jadwalnya. Kalau lagi ada kajian Ustadz Hanan, Hanan, Hanan siapa? Sama Ustadz Hanin, oh ya Ustazah Hanin sama Ustazah Hanin sama Ustadz Hanan. Ah itu Ustazah Hanin tuh suka seminggu sekali ngadain ituan kemuslimahan, main ke sana. Coba dijadwalin, bikin agenda refreshingnya seperti itu. Sebelum ujian atau setelah ujian. Nanti healing yang gedenya habis UAS. Baru udah jalan-jalan yang jauh tuh ke Lembang mau camping mau apa asalkan dananya ada. Oke, paling itu diakalinnya begitu, Ropa. Jadi, walaupun kita futurnya ngerasanya banyak, tapi coba dicatat polanya. Futur kita itu banyak pas lagi masa-masa apa? Seminggu sebelum HID kah? Atau 2 minggu sebelum HID kah? Kalau aku, jadwal futurnya itu 2 minggu sebelum HID. Tapi pas lagi HID, aku malah nggak futur. Karena kayak udah plong gitu lah, udah HID udah plong. Kadang ngerasanya udah plong, jadi udah update lagi gitu. Tapi pas lagi habis HID-nya itu udah mulai ini. Nah itu diapalin aja sesuai dengan polanya masing-masing. Itu. Kalau dulu aku suka ya itu jadi cerita lagi. Suka bikin jadwal kayak gitu sampai temen-temen tuh pada ngejadwalin. Dah bulan ini mau kemana ikut dong. Ayo. Bulan ini mau kemana ikut. Hayo. Aku lagi bulan ini mau jadwalnya ke sini. Bulan ini jadwalnya ke sini. Gitu. Toh kalian kan nggak setiap hari kuliah kan, Senin sampai Jumat doang. Ya udah manfaatin tuh Sabtu Minggu bener-bener healing, dijadwalin aja. Entah Sabtu atau Minggu gitu. Kalau nggak ada kegiatan organisasi, paling itu. Yang lain ada yang mau tanya? Udah, Ropa cukup? Cukup teh, terima kasih. Ya, main coba itu ke pesantren, Satanan. Enak loh tempatnya di atas. Naya mau nanya? Oke, udah. Ini ibu-ibunya ada yang mau nanya? Pas sudah cukup, sudah malam, waktunya istirahat. Tahu aja, Mbak. Iya, Bu Dina pasti capek banget ya hari ini ya. Iya, ngantuk Mbak tapi dengerin kok saya, dengerin sampai selesai nih. Wah hebat Iya, ya. ya. Iya, Bu Dina masih selalu semangat, semangat Bu. Oke, Amin 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 amin. jangan lupa PR-nya Bu nanti hari Selasa. Iya belum ngerjain saya. Ayo ibu-ibu yang hari Selasa nanti kita ketemu, jangan lupa PR-nya. Oke, Darop, tutup. Terima Jangan lupa kasih Ustazah. dokumentasi. Iya, sami-sami. Cuma saya suka nggak kuat kalau jam segini udah harus tidur. Iya, apalagi Bu Jadi Dina, Bu Dina blank maafin juga. ya. Nggak apa-apa, saya dengar kok. Iya, ini Oke. yang mengikuti jadwal anak-anak mahasiswa ini. Iya, udah uzur nih, udah nggak kuat. Oke, ayo Ropa. Oke. Oke, terima kasih kepada Teh Aida untuk sharingnya ya. Mungkin sebelum penutupan di ini apa dokumentasi dulu kepada yang bisa on cam dimohon on cam dulu ya sebelum kita tutup kajian malam kali ini. Ya boleh.
Ya, yang lainnya mau on cam lagi. Ada Oh, ada Ibu Bu Astuti. Bu Astuti, apa kabar, Bu? Ibu. Aduh. Lagi futur nih. Oh, main-main Bu ke RQ, Bu. Ya ya, suka ada waktu kosong teh. Nggak Iya, main aja Bu. Itu ketemu Barki, Bu. Minta ditemenin. Barki stay terus, Bu, di RQ, Bu. gitu ya. Iya. Bukannya ada ngajar mana itu? Apa? Yang ada ngajar teteh satunya ya? Ya, Hmm, Alne, ya. Alne mana ya. ya? Mm-mm. Hmm, Barki nggak setiap hari ngajar kok. hmm. Oke. Sudah? Ada yang mau open kamera lagi? Terima Kayaknya kasih udah sangat ya. ya, teh. Kenapa, Bu? Sangat menginspirasi tadi. Jadi mengingatkan kembali untuk memulai lagi. Ayo, Bu. Semangat, Bu. Insya Allah. Nanti kalau Aida ke Bandung, kita ketemu ya. Insya Allah, siap. Sudah, ini yang mau motonya siapa? Sama Hafsa tapi dipimpin sama Rafa. Oke. Depan senyum terbaiknya ya. Dihitung 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Kita tutup kajian malam kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita agar tetap lembut dan cinta pada Al-Qur'an. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Jazakumullah khair. Ya, sehat-sehat Ibu-ibu Ya, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teh. Tamu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih, jazakallahu khair, Mbak. Iya, Bu. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat.